Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita coba menjawab soal. Ini contoh soal, hitunglah reaksi peletakan dan gaya dalam. Ini dengan menggunakan metode titik simpul ya. Oke. Penyelesaian Jadi langkah pertama adalah kita menghitung. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah hitung reaksi peletakan. Oke. Sebelum hitung reaksi peletakan, terlebih dahulu yang kita lakukan cek struktur kita ini stabil atau tidak stabil ya. Artinya sebelum masuk ke hitung reaksi peletakan, sebenarnya kita cek dulu struktur ini stabil atau tidak stabil. Coba kita kembali. Kalau coba kita hitung ini jumlah batang kita ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9, jadi jumlah batangnya kita S ada 9. Jumlah simpul kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simpul kita ada 6. Jadi kalau coba kita cek dari jumlah reaksi kita ini ada 3, jadi R apa kurang dari atau sama dengan 2 kali jumlah simpul kurangi 3 ya. Kalau coba kita input 2 dikali 6 kurang 3 maka hasilnya adalah 9. Jumlah batang yang kita ketahui bukan reaksi dalam hal ini S ya, jumlah batang ya. Oh ini rumus sesungguhnya ini kurang R ya gitu. Jadi ini kurang 3 sama dengan 9, jadi sudah sama jumlah batangnya, jadi memenuhi syarat sebagai struktur yang kita katakan stabil secara pertama. Jadi stabil berdasarkan rumus di mana R kita sama dengan atau jumlah batang sama dengan atau kurang dari atau sama dengan 2 K kurang R. Jadi berdasarkan ini ini stabil ya. Terus kita cek lagi perletakan, apa ada yang paralel enggak perletakan di ini, apa ada yang paralel perletakan, apa paralel ini jawabannya tidak ya. Apa ada yang konkuren reaksinya, apa ada konkuren reaksinya, apakah reaksi peletakan konkuren? Ini tidak juga. Terus apakah ada secara mekanisme ada kegagalan, ada yang
ini apa secara mekanismenya ada permasalahan ya, ada masalah. Nah, jawabannya tidak. Tidak. Jadi kita berkesimpulan, jadi kesimpulan ini stabil. Oke, karena stabil baru kita bisa lanjut. Langkah kita adalah berikutnya adalah hitung reaksi peletakan. Nah, untuk menghitung reaksi peletakan, terlebih dahulu kita coba memisahkan arah kerja gaya. Jadi saya akan memisahkan arah kerja gayanya. Jadi di titik ini peletakannya roll, jadi saya misalkan arah kerja gaya ini ke atas. Sebutlah ini saya geser sedikit ya. Ini sebut F Y di titik E, F E Y. Ini ada F di titik E arah Y. Kemudian misalkan yang di titik D ini saya misalkan arahnya ke sini. Ini F di titik D arah X. Karena ini sendi, ada dua. Ini saya misalkan ke atas. F di titik D arah Y. Oke. Kemudian kita jangan lupa kita memberi untuk menyingkat penulisannya kita beri nomor batangnya ya. Sebut ini batang 1, batang 2, batang 3, ini batang 4, batang 5, batang 6, batang 7, batang 8, batang 9. Baik, kita sudah kita menghitung. Untuk menghitung reaksi peletakan, mulai dari kalau kita perhatikan, kita harus mulai kita coba kalau kita lakukan sigma horizontal sama dengan 0. Ayo perhatikan gaya horizontal, gaya luarnya tidak ada, yang ada cuma F dx, maka F dx sama dengan 0, nggak ada. Nah, kemudian lanjut kita bisa lakukan sigma momen di D misalnya sama dengan 0. Jadi kita punya 5 kilonewton, ini 5 putar kiri. Kalau kita momen di D, momen di sini putar kiri, jadi jaraknya ini 3 tambah 3 tambah 3 jaraknya 9. Di putar kiri kita anggap negatif, jadi min 5 itu gaya luar dikali dengan jarak yaitu 9. Kemudian lanjut kita periksa kedua lagi, kita ada beban 4, jarak ke simpul D adalah jaraknya 3 tambah 3 6, nanti kurang 4 kali 6. Selanjutnya tidak ada lagi luar, ada cuma ya untuk FYE ya, FEY. Lanjut tambah FEY, kalau kita momen di sini ini putar ke kanan positif ya, putar kiri kita anggap negatif. Jadi FEY kali dengan jaraknya adalah jarak ini ya. Nih, ini gaya yang kita teruskan, jaraknya berarti 3 ini ya, 3. Jadi kali T sama dengan 0. Oke. Kita memudahkan perhitungan, kita bagi aja, ini bagi 3, bagi 3 dapat 2, kita bagi 3 dapat 3. Maka berarti kita peroleh nilai FEY sama dengan 5 kali 3, 15, 4 kali 2, 8. Jadi sama dengan tambah ini 15 ditambah dengan 8 atau sama dengan 23.
23 kilo Newton. Jadi 15 tambah 8 sama dengan 23 kilo Newton. Jadi kita sudah dapat FYB. Selanjutnya kita bisa langsung untuk mempermudah, sebaiknya kita lakukan untuk mengontrol pakai persamaan yang lebih mudah, atau terserah kalian aja. Kita mulai dari sigma momen berikutnya. Saya momen di E sama dengan 0. Lagi-lagi kita momen di E, mulai dari kita punya gaya 5 kN, itu 5 kN kali, kalau kita momen di E 5 kN-nya, ini momen di sini putar kiri ya. Jadi min kali jaraknya adalah 3. Jadi kali 3, kemudian kali 6. Ya, kali 6. Ini kali 6 jaraknya dari sini, ini 6. Ini 3 tambah 3. Kemudian selanjutnya ada beban 4 dikali jarak 3, putar kiri juga, kurang 4 kita kali 3. Nah, selanjutnya ada kita punya FDY itu 0. FDY boleh kita tambah FDY putar kanan, FDX kali ini tingginya ada 5, ini gayanya FDX putar kanan karena kita momen di sini, berarti FDY kali 5. Kemudian selanjutnya adalah kita punya gaya ini, kita momen di sini putar kiri, jadi negatif FDY min FDY kali berapa, kita kali ini jaraknya, ini momen di sini, ini kali jaraknya 3 ya. Jadi kali 3 sama dengan 0. Ini kita tahu bahwa nilai ini sama dengan 0, berarti ini 0. Kita boleh bagi-bagi, ini bagi 3, bagi 3 habis, bagi 3 tinggal 2. Maka kita peroleh nilai dari F min FDY sama dengan ini 10, negatif 10 pindah ke ruas kanan, kemudian tambah 4, itu sama dengan, ini sama dengan 14 kilo Newton, atau FDY kita sama dengan min 14 kilo Newton. Ini mengartikan apa? Bahwa tanda negatif itu mengartikan bahwa arah pemisalan kita FDY itu yang benar itu ke bawah. Nah, tapi kita tidak usah rubah itu. Kalau kita mau pertahankan ini, saya copy kembali. Kita copy. Kalau kita mau pertahankan merubah arahnya boleh. Misalnya ini saya contohkan, ini kita rubah arah gayanya. Jadi ini kita peroleh FEY, kita dapat sebelumnya V adalah 23, arahnya ke atas Newton. Kemudian ini kita sudah peroleh F dx itu 0. Kemudian FDY ini boleh kita arahkan kembali ke bawah, tapi kita rubah hasilnya FDY kita rubah dengan menjadi positif 14 kilo Newton. Nah, kita rubah demikian, bisa ya. Ini kita secara simbol nomor batangnya kita adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Boleh. Kalau kita tidak mau rubah, nggak usah balik arah kerja gayanya ya. Nah, setelah ini sudah selesai, baru kita bisa kontrol. Kita kontrol. Tentu untuk kontrol gunakan adalah persamaan yang tidak pernah kita pakai, itu sigma horizontal vertikal ya, sama dengan 0.
Boleh juga pakai sigma momen di A, boleh. Ya, tidak harus juga sigma vertikal. Sigma vertikal kita pakai yang sudah kita rubah. Jadi punya pertama ke 5 kN ke bawah min 5, 4 kN ke bawah kurang 4, FEY tambah ke atas FEY, kemudian kurang FDY nya ke bawah sama dengan 0. Jadi ini min 9, kalau kita jumlahkan ini min 9 tambah 23, kemudian sini kurang 14 sama dengan 0. Ini oke. Ya. Nah, kita sudah gunakan lagi-lagi, kita sudah gunakan yang ini sudah dibalik arah kerjanya arah gaya, sehingga tandanya positif. Tanda gayanya nilainya bertanda positif. Nah, lanjut kita masuk ke langkah selanjutnya adalah hitung gaya batang ya. Ini hitung gaya batang. Oke. Kita mulai, jadi prinsip utama adalah menghitung gaya batangnya mulai dari maksimum 2 batang yang tidak diketahui. Mari kita lihat. Ini 3, nggak boleh. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Kita mulai dari simpul D. Kita mulai dari simpul D. Kita mulai dari pertama adalah simpul D. Ini simpul D. Kalau kita ini simpul D kita, jadi ini adalah batang 4, jadi semua arah kerja gaya kita misalkan keluar semuanya, jadi keluar dari simpul, jadi ini kita arahkan ke kiri, ini kita arahkan ke bawah. Oke. Ini adalah namanya adalah batang S3, ini batang S4. Kemudian ada reaksi di sini, reaksi. Saya ganti warnanya ini ke sini, ini ada S3, ini keluar dari sumbu titik simpulnya, ini S4. Kemudian gaya reaksi peletakan ini FDY itu sama dengan 14 kN. FDY tidak usah kita, FDX tidak perlu karena 0. Ini oke. Tidak usah gambar. Jadi tentu setelah kita lakukan ini kita butuh ini perlu mengetahui besaran-besaran sudut ya. Jadi kita perlu mengetahui besaran-besaran sudut karena supaya kita bisa melakukan proyeksi. Jadi pertama kita coba ngecek besar sudutnya. Jadi ini kita butuh sudut ini. Sebutlah ini sudut alfa. Tentu sudut ini juga beda, sudut ini tidak sama, saya sebutlah ini beta. Ya. Kemudian sudut yang lainnya yang beda ini, sudut yang lainnya ini adalah saya sebut sudut gamma. Ini juga sama gamma, ya, ini gamma. Karena 33 tingginya 3 sudutnya gamma, ya. Oke, jadi kita butuh sudut yang kita perlu hitung sudut alfa, sudut beta dan sudut gamma. Kita perlu sudut-sudut itu. Jadi coba kita hitung sudut-sudutnya. Kita mulai adalah untuk sudutnya kita adalah ini sudut alfa ya. Lalu saya gambar ini sudut alfa, di mana ini adalah 3, kemudian tingginya adalah ini 3, ini adalah 5 ya. Ini adalah 5. Maka kita bisa dapat bahwa ini kalau ini akar 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 1 sama dengan akar ini kita perlu akarnya akar 9 tambah 25 akar 34.
Akar 34 itu sama dengan 4 kali kita bagi 2 dapat 17. Jadi kayaknya ini akar tidak ada tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi karena tidak hanya akar 34 ya, nggak bisa disederhanakan lagi. Nah sekarang sinus alfa sama dengan itu adalah depannya berbanding sisi miringnya, jadi 5 per akar 34. Nah, penulisan tanda akar ini tidak dibenarkan dari secara matematik, maka kita kali akar 34 per akar 34, maka kita akan peroleh adalah 5 per 34 akar 34 gitu ya. Kemudian cos alfa akan sama dengan 3 per akar sisi bawahnya berbanding sisi miringnya, akar 34 atau sama dengan 3 per 34 akar 34 ya. Oke. Itu sudut cosnya ya. Kemudian sudut alfanya. Selanjutnya kita masuk kepada sudut beta ya. Kita bisa tulis betanya. Kalau kita lihat sudut betanya adalah gambar gini sudutnya. Ya. Jadi kalau kita cek ini berarti kalau tinggi ini 5 berarti ini 2, panjang ini adalah 6. Oke. Jadi kalau kita tulis ini berarti 6, ini 2. Jadi ini jadi akar 6 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2, hasilnya sama dengan 40. 36 tambah 2 pangkat 2. 36 tambah 4 sama dengan akar 40, atau ini kita tulis 2 akar 10. 2 akar 10. 4 kali 10, yang 4 kita bisa cabut akar, ini jadi 2 akar 10. Jadi ini sudut beta kita. Jadi sin beta sama dengan, jadi depan berbanding sisi miring, 2 berbanding 2 akar 10 atau sama dengan kita kali akar 10 kali akar 10 menjadi ini, kalau kita bagi-bagi ini habis ya. Ini habis. Jadi hasilnya adalah 1/10 akar 10 ya. Lanjut untuk cos betanya sama dengan 6 sisi bawah berbanding sisi miringnya per 2 akar 10. Ini kita bisa bagi. Kalau saya bagi, kita bagi dapat 3. Maka kita bisa tulis hasilnya sama dengan 3/10 akar 10. Oke, terakhir sudut gamma kita perlu yang ini 3/3, sudut gammanya adalah ini gamma, ini 3, ini 3, otomatis ini akar 3 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat atas sama dengan ini adalah akar 18. Akar 18 sama dengan 9 kali 2, 3 akar 2. Jadi kita bisa hitung sekarang sin gamma sama dengan depan berbanding miring 3 akar 2. Ini boleh kita coret, hasilnya adalah sama dengan 1/2 akar 2. Cos gamma juga sama, 3 sisi bawah per 3 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Jadi kayak kita punya ini
Lanjut, kalau kita sudah punya sudut-sudutnya baru kita bisa hitung. Lanjut, untuk menghitung titik simpulnya, jadi kita perlu, jadi batang S4 itu kita perlu proyeksi ke sini ya. Sempat kita boleh proyeksi ke sini. Jadi ini adalah S4X dan ini adalah S4Y. S4Y. Nah, sekarang kita sudah bisa uraikan, jadi kita bisa nilai daripada S4X itu sama dengan sudut kita adalah sama, sudut alfanya ini adalah sudut alfanya ya, atau ini sama alfa juga. Jadi kita pakai adalah untuk SY adalah pakai cos ya. SY adalah S4 dikali dengan cos alfa atau sama dengan cos alfa adalah 3/34 akar 34 ya, dikali dengan S4 gitu. Kemudian SYX sama dengan /, yaitu S4 dikali dengan sin alfa itu sama dengan sin alfanya adalah 5/34 akar 34 S4. Dah. Kalau ini sudah, berarti kita sudah bisa lakukan penjumlahan. Kita jumlah, jadi mulai dari sigma vertikal terlebih dahulu supaya bisa langsung dapat S4-nya. Jadi kita lakukan sigma vertikal sama dengan 0, FDY ke bawah, jadi FDY ke bawah, kemudian kita anggap negatif, misalnya S4 juga Y juga ke bawah kurang S4 Y sama dengan 0 habis. Maka berarti S4Y kita sama dengan min FDY ya. S4Y kita adalah itu 5/30 pada angka 34 S4 sama dengan min FDY. FDY kita adalah 14, jadi min 14. Oke. Maka kita akan peroleh jadi S4 kita sama dengan ini sama saja kita mengalikan, jadi bagi dengan min 14 kita bahagi dengan 5/34 akar 34. Tahu sama dengan, kita boleh lakukan ini min 14 dikali dengan 34 bahagi 5 akar 34. Lagi-lagi penulisan di bawah tanda akar itu tidak diizinkan dalam matematik. Kita harus lakukan ini kali akar 34 per akar 34. Kalau kita lakukan berarti ini kali ini 34, ini habis. Jadi yang kita peroleh adalah hasilnya adalah S4 kita sama dengan min 14 per 5 akar 34 ya. Jadi kita coret-coret, tinggal 3 ampa ke 3 ampa dapat 30 ampa, 3 ampa habis ya 5 per itu. Ini ya kita dapat, ingat jangan lupa satuan kilonewton ya. Nah, setelah kita dapat S4 berarti kita bisa hitung S3-nya. Maka kita lakukan menghitung S3 adalah sigma horizontal. Horizontal sama dengan 0. Jadi kita punya adalah S3 ke kiri min S3 kemudian kurang S4X. Tidak ada lagi gaya lain sama dengan 0. Ada FDX
tapi f dx nya 0. Nah, min ini jadi S3 sama dengan min S4X. Berapa itu S4X? Adalah min S4 kita sudah punya adalah min 14. Min S4 kita sudah punya, atau S4 itu adalah 3/34 akar 34 kali S4. Jadi 3/34 kali akar 34 dikali S4. Nah, kita selesaikan, kita substitusi S4 sudah kita punya 3/34 akar 34 dikali S4 adalah min 14/5 akar 34. Ya. Sekarang kita boleh ini kita kalikan kali ini 34 bahagi 34 habis. Kemudian hasil akhir adalah min jadi plus 3 kali 14, itu hasilnya adalah 42/5 kilo Newton. Jadi S3 adalah kita ada 42/5 kilo Newton. Lanjut, kita sudah punya nilai ini, kita sudah punya ini, kita sudah punya ini. Kita masuk ke mana? Maksudnya kita ke simpul simpul E ya. Kita masuk ke simpul E. Kita masuk ke sekarang simpul E. Ini simpul E kita. Jadi arah kerja gaya ini titik D, ini sebesar F EY yang kita sudah hitung sebelumnya adalah 23 kilonewton. Oke, ini adalah S4, ini adalah S9, dan ini adalah S5 ya. Oke, 4 total. Karena kalau kita lihat sudut-sudutnya, ini adalah sudutnya ini alfa, ini adalah beta. Oke. Kalau kita proyeksi, ini, yang ini kita proyeksi sini di menjadi S4X, kita proyeksi ke sini, ini menjadi S4Y. Lanjut, berikutnya adalah ini kita proyeksi, ini menjadi sini, ini S5X, proyeksi ke sini menjadi ini adalah S5Y. Oke. Kalau ini sudah, kita hitung aja. Di S4X itu sama dengan S4 kita kali S4Y sama dengan, lihat di sana, S4X adalah 3/34. 3/34 akar 34 itu dikali dengan S4-nya adalah min 14/5 akar 34 ya. Nah, ini kita bisa lakukan penyederhanaan. Ini kali ini dapat 34 bagi habis. Ya, tinggal kita dapat hasilnya adalah 3 kali 34 itu 42/5, tandanya adalah negatif. Itu S4X. Kemudian S4Y sama dengan, tahu di atas, S4Y kita adalah
ini salah tulis ya, ini adalah S4Y ya. S4Y ada 5/34 per kali akar 34, jadi adalah 5/34 akar 34 kali dengan S4 adalah min 14/5 akar 34. Kalau kita kalikan hasilnya adalah ini akar 34 kali akar 34 bahagiin habis. Ini 5 kita kali ini habis. Sisa tinggal adalah min 14. Oke. Min 14 kilo Newton, ini kilo Newton. Dah. Kemudian kita punya lagi S5. Ini S5X sama dengan S5X sama dengan S5 kita kali dengan cos beta. Kita dapat cos beta sudah kita hitung di atas. Cos beta adalah cos beta 3/10 akar 10. Jadi 3/10 akar 10 S5. Lanjut, S5Y sama dengan S5Y kita adalah S5 dikali sin beta atau sama dengan sin beta 1/10. Jadi 1/10 akar 10 S5. Oke, kalau itu sudah, sekarang kita lakukan. Kalau kita lakukan sigma vertikal lebih dahulu, kita mengandung S9 dan mengandung S5. Nggak bisa langsung dapat. Tapi kalau kita lakukan sigma horizontal, S9-nya 0, maka kita langsung dapat S5. Jadi kita lakukan terlebih dahulu adalah sigma horizontal sama dengan 0. Jadi kita ada ke kiri gaya S min S5X terus tambah S4X sama dengan 0 ya. Jadi S5X sama dengan S4X. Ya. S5X adalah 3/10 akar 10 ini ya. Ini S5X akar 10 sama dengan S4X. S4X itu adalah ini. Nih, min 42/5 S4X. Jadi min 42/5. Maka kita ini kali S5. Ini sama dengan min 42/5. Maka kita bisa lakukan ini. Kalau kita bagi-bagi, ini bagi, kita boleh bagi. Ini bagi tinggal 2. Ini kita boleh bagi 3 tinggal 14. Maka berarti kita bisa peroleh S5 kita sama dengan 2 kali tanda min ya, 2 kali 14 bahagi akar 10 sama dengan ini min 28 per akar 10. Maaf, satu kali kita kerja aja. Ini tanda per di bawah, akar tanda di bawah tanda per, ini kita hilangkan, kali akar 10 per akar 10. Maka hasil akhir kita akan peroleh sama dengan ini. Kita boleh
ini akar 10 kali akar 10, ini dapat 10 ya. 10 ini kita boleh bagi 2 dapat 5. Jadi kita peroleh adalah min 14/5 akar 10. Ini kilo Newton. 14/5 kilometer. Oke. 14/5 akar 10 kilo itu S5 kita. Selanjutnya kita cari S9, berarti kita lakukan sigma vertikal ya. Sigma vertikal sama dengan 0. Kita mulai S9 ke atas, kemudian kita punya S5Y ke atas, tambah S5Y, tambah lagi kita punya S4Y ke atas juga, S4Y, kemudian tambah kita punya reaksi FEY sama dengan 0. Jadi S9 sama dengan min S5Y. S5 adalah, nah kita lihat di sini S5 kita adalah S5 itu sama dengan min S5. Sudah pernah kita hitung ya. Ini ada. Ini. S5Y adalah ini. Nih. S5Y adalah 1/10 akar 10. 1/10 akar 10 S5 kurang S4Y. Kita sudah pernah hitung S4Y adalah min 14 kemudian ini S4Y ya, ini ya, nih. Selanjutnya adalah FEY kita sudah punya nilai 23, jadi min 23. Oke. Sekarang kita input min 10 akar 10 dikali S5. S5 kita adalah min 14/5 akar 10. Ini jadi tambah 14 kurang 23. Ini boleh kita sederhanakan saja. Akar 10 kali akar 10 dapat 10 bagi 10 habis. Oke. Sisanya adalah min kali min plus, jadi 14/5. Ini dikurangi 14 23 dapat 9 ya, min 9. Oke. Jadi kalau kita selesaikan ini 14/5 kurang ini per 5 jadi 45/5, maka kita peroleh nilai terakhir min ini 31/5 kilo Newton, itu S9. Tadi S9 juga dapat min 31/5. Oke. Kita sudah dapat. Selanjutnya adalah kita sudah punya ini sudah. Berarti kita boleh simpul A aja. Ya. Simpul A kita boleh lakukan ya. Kita masuk simpul A. Ini simpul A kita. Jadi kalau pertama sudut dulu, ini sudutnya adalah beta dan sudut ini adalah sudut gamma. Oke. Jadi ini adalah S ya. S1, S6 dan S5 ya. Jadi
Ini adalah S1 kita. Ini adalah S5. Ini adalah S6 ya. Oke. S6. Ini ada S5. Oke. Nah, jadi kita lakukan dulu. Kalau S5 ini kita proyeksi ke sini, ke sini. Terdapat ini adalah S5Y. Jadi ke sini itu adalah S5X. Di S5X. Ya. Kemudian batang 1 kita proyeksi ke sini. Sini ini adalah S1Y. Dan ke sini menjadi S1X. Oke. Kalau itu sudah, kita bisa lakukan langsung di S1Y itu sama dengan S1 kali sin gamma ya. Nah, sin gamma kita sudah hitung adalah 10 akar 2. Jadi 10 akar 2 langsung aja sama dengan 10 akar 2 S1. Kemudian S1X sama dengan S1 kali cos gamma. Sama 10 akar 2 kali S1. Kemudian kita punya S5X. S5X sama dengan S5 kali cos X cos beta ya, sama dengan S5X sudah pernah kita hitung. Ada S5X adalah 3 cos ya, S5X sudah pernah kita hitung adalah ini S5X itu adalah 3/10 akar 10 ya. 3/10. Ini enggak perlu ya, kita sudah pernah hitung, jadi saya pikir nggak perlu karena sudah pernah kita hitung S5X. Kemudian ini ada pangkat, nanti kita tulis. Jadi S5X sama dengan adalah 3/10 akar 10 kali S5. 3/10 akar 10 kali S5 ya. 3/10 akar 10 S5. Nah, kita sudah punya S10 S5. S5 kita peroleh di sini min 14/5 akar 10. Min 14/5 akar 10. Ini kalau kita lakukan perkalian, ini kita kali dapat 10 bagi 10 habis ya. Oke, selanjutnya ini tinggal dikali, kita dapat nilainya adalah 3 kali min 3 kali 14 dapat 42/5. Ini S5X kilometer. S5Y peroleh S5Y adalah 1/10 akar 10 kali S5. 1/10 akar 10 kali S5. Kita punya S5 adalah 1/10 akar 10 dikali min 14/5 akar 10. Oke. Maka ini kita bisa bagi, ini bagi kali ini, bagi itu habis. Tinggal min 14, hasilnya adalah S5Y sama dengan min 14/5. Dah. Lanjut. Berarti S1Y sudah ya, estimasi sudah. Sekarang kita lakukan. Apa kita lakukan terlebih dulu? Sigma
horizontal atau sigma vertikal. Jadi kalau kita lakukan sigma horizontal lebih dulu, ada S6 sama S1 ya ini. Maka itu kita tidak langsung dapat. Supaya dapat langsung kita lakukan adalah lakukan yang sigma vertikal. Jadi hanya ini sama yang S5 sama beban 5 kN. Jadi kita tulis menjadi, kita mulai dari sigma vertikal sama dengan 0. Jadi ada 5 kN ke bawah min 5. Kemudian ada min S5Y, kemudian tambah S1Y sama dengan 0. Jadi S1Y sama dengan 5 tambah S5Y ya. Nah, S5-nya adalah ini tambah S5Y. Dengan S5Y kita sudah punya nilai, S5Y adalah 5, ini sekarang 5 kurang 14/5. Sedangkan S1Y kita adalah 1/2 Jadi 1/2 S1 sama dengan, ini kita boleh per 5 aja, 5 kali 5 25 kurang 14 atau sama dengan 25 kurang 14 dapat 11/5 ya. Oke. 11/5 maka S1 kita sama dengan 11/5 kita bagi dengan 1/2 atau sama dengan 22/5 akar 2 ya. Ini kita sederhanakan dengan kali dengan akar 2/akar 2. Maka ini kita bisa coret-coret. Ini akar kali akar dapat 2 bagi dapat 11. Hasilnya adalah menjadi S1 adalah 11/5 akar 2 ya. Ini dapat 11/5 akar 2. Oke. Ini jangan lupa satuannya kilonewton ya. Sudah satuan semua ya. Oke. Sudah, berarti kita baru masuk ke sigma horizontal. Sigma horizontal sama dengan 0. Sigma horizontal, jadi kita punya S1 sama S5 ya. Ke kanan S1X tambah S5X kemudian tambah S6 sama dengan 0 ya. S1X kita sudah, S1X adalah 1/2 akar 2 kali S1. 1/2 kali S1 kita adalah 11/5 akar 2 tambah S5X sudah pernah dihitung adalah min 42/5 min 42/5 tambah S6 sama dengan 0. Ini kalau kita lakukan akar 2 kali akar 2 habis, bagi 2 habis, tinggal 11/5. Jadi S6 kita adalah, S6 kita sama dengan ini kedua sekarang jadi 11/5, ini negatif jadi positif 42/5. Maka hasil kita adalah 42 dikurangi 11 jadi 31/5 kilonewton. Udah clear. Kemudian habis itu kita sudah selesai profil simpul A, berarti kita sudah punya nilai ini, kita sudah punya ini, kita sudah punya ini sudah. Oke, berarti kita masuk simpul F ya. Simpul F.
masuk simpul F. Oke. Ya, begini simpul F-nya. Jadi ini ada kerja gaya nih, semuanya keluar titik simpul. Ini adalah S8 ya. Ini adalah S7. Ini adalah S6 ya. Jadi kalau S8 kita proyeksi ke sini menjadi ini adalah S8X. Proyeksi ke sini ini menjadi S8Y. Oke, cukup. Sedangkan sudut kita adalah ini adalah sudut gamma. Berarti kita bisa hitung S8X kita sama dengan cos gamma itu 1/2 S8. Kemudian S8Y sama dengan sin gamma itu nilainya 1/2 kali S8. Ya, kebetulan sama. Kan karena sudutnya sudut 45 derajat ya. Ini sudah, sekarang kita hitung. Kalau kita mulai sigma vertikal duluan, ada 2 yang tidak diketahui, nggak boleh. Kalau langsung dapat, sebaiknya kita lakukan sigma horizontal ini sudah tahu, cuma dengan ini, jadi kita bisa dapat langsung. Jadi kita bisa hitung, jadi min S6 ditambah dengan S8X sama dengan 0. S8X adalah 1/2 S8 sama dengan S6. S6 adalah 31/5. Maka kita dapat S8 kita sama dengan 31/5 bahagi 1/2. Ini kita boleh, ini jadi kali (2/2). Oke. Kalau ini kita lakukan menjadi, ini kita boleh (2 kali (2). Ini habis. (2 kali (2) dapat 2. 2 bagi kali 1/2 habis. Jadi hasilnya tinggal 31/5 (2). Jadi hasilnya adalah 31/5 (2 kilonewton). Lanjut. Lupa ini sigma horizontal sama dengan 0 ya. Kemudian sigma vertikal sama dengan 0. Jadi kita punya S7 tambah S8Y habis sama dengan 0. Jadi S7 kita sama dengan S8Y. S8Y sama dengan 1/2 kali S8. S8 kita sudah peroleh adalah 31/5 (2). Ini kalau kita kalikan, ini (2 kali (2) dapat 2 bagi 2 habis. Tinggal hasilnya adalah 31/5 kilonewton. Oke, setuju sudah dapat. Jadi kita lihat. Ya. Ini semuanya ini sudah kita punya. Ini sudah. Oh, tinggal ini. Jadi batang 2 nanti kontrolnya kita lihat sigma vertikal ya. Batang 2 kita lihat kontrolnya di sigma vertikal ini. Jadi inilah namanya titik simpul, harus kita kerjakan semua simpul. Jadi simpul terakhir itu akan menjadi kontrol. Oh, kita mulai dulu simpul B ya. Jadi kita ke simpul B. Saya akan lakukan simpul B ini. Ya. Ini sama ini. Oke, simpul B. Simpul B. Simpul B kita. Jadi raganya kita misalkan keluar nih. Ini S1
S2 ini setuju ya. Setuju ya. Ya, setuju. Oke. Sudut yang ada, sudut ini adalah gamma ya. Oke, benar ya. Ya, cuma 3 batang ya, batang 7. Oke, benar. Sekarang kita proyeksi ke sini. Ini menjadi S1Y. Proyeksi ke sini ini menjadi S1X. Oke. Kita bisa S1X sudah pernah kita hitung di atas, menjadi ini kita hitung. Jadi langsung saja sigma horizontal, jadi sigma horizontal sama dengan 0. Jadi ada S1 min S1X, kemudian tambah S2 sama dengan 0. Jadi S2 sama dengan min S1X. S1X adalah min 1/2 akar 2 kali S1. S1 kita peroleh adalah 11/5 akar 2. Adalah 11 kali 11/5 akar 2. Jadi kalau kita lakukan ini boleh akar 2 dapat 2 habis. Tinggal min 11/5 kilonewton. Oke, sebenarnya sudah. Nah, kemudian sebagai sigma vertikal menjadi kontrol ya. Jadi sigma vertikal sini menjadi kontrol karena S1 sudah diketahui, S2 sudah diketahui ya. Kita coba kita lihat, jadi kontrol yang ini sigma vertikal jadi kontrol. Oke. Kita mulai dari 4 ke bawah, min 4, kemudian tambah S1 ya, ke bawah juga, min 4 kurang S1Y, kemudian kurang S7 sama dengan 0. Min 4 kurang S1Y adalah 1/2 akar 2 kali S1. S1 kita adalah 11/5 akar 2. Adalah 11/5 akar 2. Kurang S7 kita adalah positif 31. Ya. Maaf, ini adalah min ya. Kita lihat dulu. S1 kita dapat positif ya, 11/5. S7 kita adalah dapatnya, S7 ini min, jadi ini min ya jadinya ya, plus 87, ini min, saya perbaiki dulu, ada kesalahan, dan 8-nya ini min ya, jadi tanda min, jadi harusnya ini bertanda negatif karena S8 kita hasilnya positif ya. Ini jadinya adalah tambah S7 S1 kita adalah 11/5. S7 kita adalah min 31/5. Jadi menjadi kurang min 31/5 sama dengan 0. Jadi ini min 4 kurang, kita boleh ini akar 2 habis tinggal 11/5 kurang 31/5 sama dengan, jadi tambah 31/5 sama dengan 0. Ini kita per 5 menjadi
per 5, jadi 5 kali 4 min 20 kurang 11 ya. Per 5 tambah 31 per 5 sama dengan 0. Ini berarti oke. Itu kontrol pertama. Kontrol berikutnya ada tentu di simpul paling terakhir ya, di simpul ya C ya, karena tidak pernah dilakukan, kita simpul C. Simpul C. Ini simpul kontrolnya ya. Simpul C.